Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan.
Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.
Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan ajaib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami napas hidup. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami kasih setia-Mu Tuhan. Segala yang baik yang datang dari sorga-Mu Tuhan Engkau telah berikan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan meninggikan nama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami naikkan pujian, kami kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan jikalau ada hal-hal yang jahat yang kami lakukan di hadapan Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan ada pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada dupa yang harum yang kami naikkan Tuhan kepada Engkau, yang membuat-Mu bersuka cita Tuhan, oleh karena Engkau menemukan orang-orang-Mu Tuhan menyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menuntun kami. Pengurapan yang baru ada bagi setiap kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani kami Tuhan diurapi dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Tuhan ada kebangunan rohani Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Bapa kami juga mau datang kepada Engkau Tuhan, membawa gembala kami Tuhan Pak Roditus Mangunsaputro, dan juga ibu gembala kami dan seluruh anak mereka dan cucu mereka Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, dan kami yakin Tuhan mereka aman bersama dengan Engkau. Roh-Mu dan kuasa-Mu, perbuatan ajaib-Mu, perbuatan besar yang datang dari sorga memenuhi hidup mereka Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Lawatan Allah Tuhan, tingkap pelangi sorga Tuhan, hikmat kebijakan daripada Tuhan ada bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Dan kepekaan yang ilahi yang melebihi daripada hari-hari kemarin yang Engkau telah pernah berikan, Engkau akan berikan pada hari-hari ini Tuhan. Sehingga ada roh yang terus Tuhan bersekutu dengan Engkau, sehingga mendengarkan suara-Mu, dan terus Tuhan dia tahu apa yang harus dilakukannya bagi umat-Mu yang Kau telah percayakan hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup mereka ada di dalam tangan-Mu, hidup mereka ada dalam penyertaan-Mu, hidup mereka Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Tidak ada satu rencana yang jahat, tidak ada satu rencana yang tidak baik yang Kau rancangkan kepadanya Tuhan. Itu sebabnya di setiap pergumulan mereka, di setiap doa-doa mereka Tuhan, kami tahu ada bersama-sama dengan Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat penggembalaan mereka ke depan. Kami tahu Allah akan meneruskan penggembalaan mereka. Allah yang membuka cara dan jalan bagi hidup mereka Tuhan. Karena kami percaya jika Tuhan yang sudah membukanya, tidak ada satu orang pun yang akan menutupnya. Sebab itu Tuhan, berkat ajaib-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, menaungi penggembalaannya Pak Gembala kami Tuhan, Pak Roditus Tuhan. Dan kami percayakan segala apapun yang sedang dirindukan, sedang apapun yang sedang didoakan, kami tahu Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Roditus dan juga ibu dan juga Tuhan seluruh anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Engkau lah gunung batu mereka, kota benteng mereka Tuhan. Engkau pengharapan mereka Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Dan Engkau akan terus membukakan cara-cara yang ajaib. Hal-hal yang baru yang belum pernah mereka lihat. Hal-hal yang baru yang belum pernah mereka terima Tuhan. Dan pada tahun ini Tuhan, di musim pandemi ini Tuhan, tetap Engkau Tuhan yang Raja Maha Besar. Engkau tidak terganggu dengan apapun. Engkau akan tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi penggembalaan Bapak Gembala kami Pak Roditus Mangunsaputro. Tuhan, kami menyerahkan tubuh roh jiwa mereka Tuhan. Berkekuatan yang baru Tuhan yang datang dari sorga turun bagi mereka. Penyertaan yang sungguh-sungguh yang datang dari sorga turun bagi mereka Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup mereka dan pengembalaan mereka ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang mengambil alih semuanya, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala ke sidang kami Tuhan, Pak Niko Noto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Dan juga Tuhan karyawan kami Pak James Selo Pranoto dan wakilnya. Kami persembahkan mereka dan hidup mereka, pelayanan mereka ke depan. Dan kami percaya Tuhan kami tetap berjalan di depan mereka. Ia akan menuntun mereka. Dan Engkau Tuhan menjadi pahlawan perang bagi mereka. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka dan juga seluruh jemaat yang Kau percayakan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan akan menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu ajaib dalam setiap penggembalaan hamba-hamba-Mu yang Kau telah
telah percayakan Tuhan. Engkau akan membukakan cara-cara yang baru. Engkau akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Dan sempurna penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup hamba-hamba-Mu Tuhan, dan keluarga, dan juga jemaat-jemaat yang Engkau telah percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau akan tetap menuntun mereka di hari-hari depan dengan cara-Mu, dengan kasih-Mu, dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang makmur. Dan kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini Tuhan tidak akan menghalangi Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami. Bangsa kami akan tetap menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan Engkau. Engkau telah memberikan tanah-tanah yang gembur. Engkau telah memberikan Tuhan berkat-berkat ajaib bagi bangsa dan negara kami. Dan Engkau akan terus Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan kepemimpinan bangsa kami Jokowi dan Ma'ruf kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Bagaimana Engkau telah menuntun mereka Tuhan untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Sebab itu tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kebijaksanaan-Mu kepada mereka. Dan Engkau menuntun Tuhan para menteri Tuhan, semua Tuhan jajaran-jajaran yang mendukung pemerintahan. Kau memberikan unity Tuhan, sehingga Tuhan dengan bergandengan tangan Tuhan, dengan hati yang sepakat dapat membangun bangsa ini Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang jauh lebih baik lagi dari hari kemarin, lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan perekonomian kami juga Tuhan akan terus maju, akan terus bangkit di dalam Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pandemi Tuhan yang sampai pada hari ini masih ada, kami percaya kemurahan Tuhan yang akan menolong, kebaikan Tuhan yang akan menolong bangsa kami, sehingga Tuhan setiap orang-orang yang terkena COVID disembuhkan oleh Engkau. Bahkan yang sehat sehari-hari ini Tuhan, diberikan hati yang bijaksana, diberikan hati yang sungguh-sungguh mau didisiplin Tuhan, sehingga tidak ada lagi pertambahan jumlah yang terkena pandemi COVID Tuhan. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi bangsa kami Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, salam dari Tuhan turun bagi bangsa kami Tuhan. Setiap pula-pula Tuhan, setiap suku-suku yang ada di dalam bangsa ini Tuhan, mengalami kasih yang baru daripada Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menaungi bangsa kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terpuji-puji Engkau Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan bagi kota kami, kota Jakarta. Tuhan, kami menyerahkan kota kami kepada Engkau. Biar Tuhan terus menuntun Pak Gubernur kami untuk memiliki hati yang bijaksana Tuhan, untuk memimpin kota kami, dan kota kami menjadi kota yang jauh lebih indah lagi, jauh lebih baik lagi Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kota kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Roh-Mu terus menuntun setiap kami, berpengurapan yang baru lebih lagi Tuhan. Dan seluruh umat-Mu Tuhan mengalami perjumpaan hari ini kepada Engkau, sehingga ada pengucapan syukur yang datang dari hati yang paling dalam Tuhan, dan berkata, Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami memuji kebesaran-Mu, dan kami mau terus beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan sukacita kita angkat pujian ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah lagi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semuanya Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari dengan sukacita kita lebih yakin terima janjinya. Haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semuanya katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan lebih yakin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari jemaat Tuhan, dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini, karena Tuhan telah memberikan kita kegirangan. Mari yang mau terima kita sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu yang indah ini ya Bapa, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami tetap tertuju kepada Engkau, dan lawatan-Mu, hadirat-Mu selalu kami rasakan di setiap langkah kami.
Terima kasih ya Bapa. Kami butuh Engkau ya Tuhan, lebih daripada apapun. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Sebab Engkau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Engkau layak disembah, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya, setiap kami merasakan hadirat-Mu, hadirat yang membebaskan kami, Yesus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari Allah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, Yesus Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah
kami percaya Engkau ada bersama kami, Yesus. Kau di dalam kami, Tuhan. Tinggal di dalam kami, Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalir, Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari lebih lagi kita angkat. Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita ada di ibadah Gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration. Saya percaya bahwa hari ini saudara akan diberkati Tuhan. Karena saya percaya bahwa di tahun integrity ini Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya. Tuhan akan persiapkan umatnya untuk menjadi mempelai-mempelainya Dia yang luar biasa. Saudara, di bulan ini Gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration memiliki tema, yaitu integrity through process. Apa itu integrity? Integrity adalah kemurnian, integrity adalah kejujuran, integrity adalah kebenaran. Nah, saya percaya bahwa untuk terjadinya satu gelombang yang besar, terjadinya satu kegerakan yang besar, itu dimulai dari orang-orang yang punya integritas. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Ya, kalau di sekolah minggu kita belajar bahwa arti kata Yakub itu adalah penipu. Ya. Saudara, bahwa Yakub ini adalah orang yang gak berintegritas. Bahkan kalau saudara baca kisah perjalanan Yakub, dia menipu Ishak papanya. Dia menipu Esau kakaknya. Bahkan waktu dia lari ke paman Laban, ya, dia ketemu dengan penipu senior paman Laban ini. Kita melihat bagaimana kisahnya bahwa Yakub itu jatuh hati kepada anaknya Laban yang bernama Rahel. Dan dia berkata kepada Laban bahwa aku akan bekerja selama 7 tahun dan setelah 7 tahun aku akan mendapatkan Rahel. Tapi apa yang terjadi setelah 7 tahun pun dia nggak mendapatkan Rahel. Malah Laban kasih anaknya yang tertua yaitu Lea. Nah, akhirnya dia harus kerja another 7 years untuk bisa mendapatkan Rahel. Nah, hidup Yakub itu penuh dengan tipu dan menipu, saudara. Nah, kenapa orang menipu, saudara? Orang menipu karena dia ketakutan. Ketakutan kalau dia tuh tidak kaya, sehingga dia tidak bisa memberikan warisan kepada anak-anaknya. Ketakutan akhirnya dia menipu dalam bisnisnya. Menipu dengan banyak kata-kata, menipu dengan penampilan dan segala macamnya. Karena ada orang menipu tuh karena dia menutupi sesuatu yang ada dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau kita mau bicara tentang kegerakan, movement, saya percaya di era Pentakosta ketiga ini, hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang siap untuk masuk dalam gelombangnya Allah yang besar. Nah, saudara, oleh anugerah Tuhan, sekali lagi oleh anugerah Tuhan, Yakub
seorang penipu ini, ya Tuhan pakai saudara, melalui hidupnya lahir satu kegerakan besar, suatu bangsa besar, yaitu apa? Israel, the Prince of God, pangerannya Allah. Saudara, kalau kita lihat bahwa Yakub ini untuk bisa terjadi melahirkan bangsa yang besar, kita belajar nanti bahwa ada beberapa hal dia harus berubah dulu saudara di sungai Yabok. Nah saudara, kalau kita baca saudara di kisah Yakub ini, saudara, kakaknya Esau itu sangat pahit. Esau itu sangat sakit hati dengan Yakub. Gimana nggak sakit hati saudara? Berkat perjanjian yang harus diterimanya itu harus ditipu dan diambil oleh Yakub. Saudara, orang yang terima berkat perjanjian itu hidupnya akan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak mendapatkan berkat perjanjian. Karena kalau saudara baca bahwa Esau harus bekerja dengan keras untuk bisa berhasil. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa Yakub harus berubah dulu untuk bisa melahirkan bangsa yang besar. Nah, saudara, kalau kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 24, judulnya tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Apa arti Yabok? Yabok itu kalau saya googling saudara, ya, arti Yabok itu adalah empty, mengosongkan diri. Ya, sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, kalau saudara baca kisah sebelumnya, ya, Yakub waktu mau kembali ke rumah papanya, saudara, Yakub itu berusaha untuk menyogok Esau dengan, ya, dia berikan 200 kambing, lembu, sapi, saudara, supaya Esau itu lunak. Ya, dia berusaha menyogok Yakub. Dia berusaha menyogok Esau. Tetapi saudara, Yakub begitu takut. Karena apa? Karena Esau datang disertai dengan 400 orang. Saudara, waktu kisah ini saudara, saya percaya bahwa Yakub seorang diri di sungai Yabok. Dia mengosongkan diri saudara. Ya, saudara, butuh jadi bejana yang kosong untuk terjadinya satu mukjizat. Ya. Bejana kosong akan membuat air menjadi anggur. Saudara, kita perlu harus kosong. Kita harus merendahkan diri kita untuk terjadinya satu pemulihan. Untuk bisa Tuhan pakai hidup saudara dan saya, saudara harus mengosongkan diri. Dan kalau saudara baca bahwa Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bahkan ada penafsir bilang bahwa ini adalah Allah sendiri. Ini adalah Allah, ini adalah kebenaran. Nah saudara, Yakub dia mengosongkan diri. Ya. Yakub tanggalin bahwa dia adalah cucu dari konglomerat yang bernama Abraham. Yakub harus tanggalin bahwa dia adalah anak dari pengusaha yang sangat kaya raya, yaitu Ishak. Yakub harus tanggalin bahwa dia adalah orang yang berhasil waktu di paman Laban. Saudara lihat bahwa hasil kambing dombanya begitu banyak. Ya, dia berhasil tapi dia tanggalin, dia mengosongkan diri di sungai Yabok. Saudara, perlu adanya kerendahan hati untuk bisa mau berubah, saudara. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Bahwa untuk menjadi orang yang berintegritas, ya, Yakub dia harus pertama, integritas itu lahir dari kekosongan dan bergumul, saudara. Ya, Yakub mengalami perubahan sudut pandang. Dia mengosongkan diri di sungai Yabok. Dia bergumul dengan kebenaran, saudara. Nah, kalau saudara baca ujungnya bahwa pangkal pahanya Yakub dipukul, jadi jalannya pincang. Memang hidup kita harus dipukul supaya jalan kita itu menuruti jalannya Tuhan. Hidup Anton harus dipukul supaya Anton jalannya nggak egois. Amin. Ya, supaya nggak menipu, saudara. Iya, hidup kita kadang-kadang harus dipukul. Supaya apa, saudara? Supaya kita nggak jalan lagi egois. Supaya kita nggak menipu lagi. Nah,
Integriti lahir dari apa? Kekosongan dan bergumul, saudara. Saudara, saya percaya bahwa Yakub, dia nggak hanya cuma sekedar dia mau seorang diri di Sungai Yabok. Tapi dia tahu, dia sadar. Dia takut, dia getir, dia mau ketemu kakaknya Esau. Ya. Dengan ada 400 orang mengikutinya. Dia takut. Oleh sebab itu dia seorang diri bergumul. Dia mengalami satu perubahan sudut pandang terlebih dahulu. Saudara, saya mau bilang bahwa kebenaran memang harus datang sebagai lawan, saudara. Kebenaran harus datang sebagai lawan, seperti lawan. Sehingga apa? Yakub bergumul, Yakub bergelut. Ya, ini wrestling pertama, saudara. Ya. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa untuk mau mengampuni, ya, kita harus berantem, kita harus bergelut, kita harus bergumul, ya, kita harus bergulat, ya. Untuk usaha jujur perlu bergulat, ya. Untuk pacaran gak free sex perlu bergulat, ya. Untuk anak-anak muda gak nonton blue movie harus berantem, harus bergulat. Untuk suami istri gak selingkuh harus bergulat, harus berantem. Karena apa, saudara? Karena kebenaran itu datang seperti lawan. Iya, saudara. Dan untuk jadi orang yang berintegritas memang perlu bergulat, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kebenaran harus jadi kawan, bukan menjadi lawan. Iya. Kebenaran itu harus jadi kawan, bukan jadi lawan. Supaya apa? Kebenaran akan memberkati kita. Ya. Amin. Saudara, karena orang benar doanya berkuasa. Orang benar hidupnya disertai oleh Tuhan. Ya. Saudara, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kata mengetahui kebenaran ini bicara tentang mengalaminya bersama dengan Tuhan. Setiap kita harus mengalami kebenaran sama Tuhan. Ya, Yakub diproses Tuhan. Hidup Yakub untuk menjadi bangsa yang besar, dia harus diproses Tuhan mengenai apa? Integritas. Ya, tapi integritas saudara mau dipulihkan, saudara harus mengosongkan diri. Saudara harus berantem dengan kebenaran. Saudara harus bergelut dengan kebenaran. Amin. Nah, yang kedua, saudara. Ya, yang pertama adalah integritas itu lahir dari kekosongan dan bergumul. Yakub mengalami satu perubahan sudut pandang. Ya, sudut pandang dia berubah. Bahwa kebenaran itu harus jadi kawan, bukan menjadi lawan. Nah, ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kadang kita berpikir apakah ini vampir atau bukan, ya. Tapi enggak, ini malaikat Tuhan. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat, Yakub berubah sudut pandang. Ya. Dia mengerti bahwa kebenaran harus jadi kawan, bukan jadi lawan. Supaya apa? Kebenaran itu memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudara, mungkin kita bertanya, malaikat yang maha tahu bertanya siapa nama Yakub? Apakah dia tidak tahu? Mengapa Tuhan tanya siapa namamu? Saya percaya bahwa Tuhan tanya bukan berarti Tuhan gak tahu, saudara. Tapi Tuhan mau supaya Yakub tahu siapa dirinya. Tuhan bertanya siapa namanya itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau biar Yakub tahu siapa dirinya. Ya, Yakub, aku penipu. Aku lelah, aku capek. Aku menipu banyak orang. Ya, siapa namamu? Yakub. Saudara tahu, Yakub tahu bahwa identitas dia adalah penipu. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara lihat. Ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang.
Yakub berubah identitasnya. Nah, poin yang kedua ini adalah Yakub berubah identitasnya. Ketika saudara mengosongkan diri, bergumul, maka saudara berubah sudut pandang saudara tentang kebenaran. Lalu apa yang kedua yaitu apa? Berubah identitasnya. Dari seorang penipu menjadi apa? Orang yang telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub berubah identitasnya, saudara. Karena nama berbicara tentang 3 hal. Identitas, karakter, dan tanggung jawab. Amin. Saya percaya bahwa saudara sebelum Tuhan pakai kita untuk satu kegerakan, saya percaya bahwa harus dipulihkan dulu hidup kita. Ya, keluarga kita dipulihkan dulu. Ya, karena kalau keluarga nggak pulih, ya, susah bicara tentang movement besar, susah bicara tentang bangsa besar. Nah, poin yang pertama, integritas itu lahir dari kekosongan dan bergumul, sehingga apa? Berubah sudut pandang. Yang kedua, Yakub berubah identitas. Dan yang ketiga, saudara, bahwa kelakuannya juga berubah. Nah, saudara baca dalam Kejadian 33 ayat 1-4. Ya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri, lihat ini saudara, ini terjadi ketika dia mengalami pemulihan di Sungai Yabok. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Saudara kalau lihat sebelumnya. Itu budak-budak di depan. Bahkan anak-anaknya termasuk Dina, anak perempuannya ada di depan. Sedangkan Yakub ada di paling belakang. Tapi ketika dia mengalami satu perubahan di Sungai Yabok. Ayat yang ketiga, dan ia sendiri berjalan di depan dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Angka 7 berbicara tentang kesempurnaan, penundukan yang sempurna. Saudara, saya percaya bahwa Daud kelakuannya berubah. Dia berubah, saudara. Nah, coba lihat saudara ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Tuhan buat satu pemulihan yang luar biasa. Terjadi revival, saudara. Nah, bagian kita ini adalah ngurusin yang di dalam. Sedangkan bagian luar yang ngurus adalah Tuhan. Saudara tahu bahwa Esau ini pahit sekali. Tetapi ayat 4 ini kita lihat bagaimana Tuhan beracara. Ya, Tuhan yang mengubahkan, Tuhan memulihkan. Terjadi revival, terjadi pemulihan, saudara. Ya, yang luka pulih, yang pecah menjadi satu, yang pahit dipulihkan Tuhan. Nah, makanya Yakub layak untuk melahirkan satu bangsa yang besar. Saudara, saya percaya bahwa ketika sudut pandang berubah, maka identitas kita berubah dan kelakuan kita berubah. Saudara, saya percaya bahwa hari ini kata-kata saya terbatas. Tapi saya percaya bahwa untuk terjadi satu kegerakan yang besar, untuk terjadi movement yang besar, harus ada orang-orang yang dipulihkan Tuhan integritasnya. Kita adalah orang-orang yang seperti Yakub. Kita penipu, kita menipu. Tapi saudara, ketika Yakub mengosongkan diri, bergumul di Sungai Yabok, maka dia berubah sudut pandang. Ketika berubah sudut pandang, identitasnya Yakub berubah. Sehingga kelakuannya juga berubah. Saudara, saya percaya bahwa di tahun integrity ini Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya Tuhan, ya, untuk masuk satu gelombang yang besar. Saya percaya bahwa setiap kita akan dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga ini menjadi messenger-messengernya Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami belajar dari seorang yang bernama Yakub. Seorang yang gak punya integritas, seorang penipu.
Tapi melalui hidupnya Tuhan pakai lahir satu gelombang, satu kegerakan yang besar, satu bangsa yang besar. The Prince of God, pangerannya Allah, yaitu Israel. Kami percaya Tuhan, Yakub mengalami perubahan paradigma, perubahan sudut pandang, bahwa dia adalah orang penipu, tapi saat ini Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang berintegritas. So, kami percaya Tuhan, hari ini kami belajar, biarkan kami adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang berintegritas di tengah dunia ini, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah studi kami, di tengah bisnis kami. Kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Pakai setiap kami Tuhan menjadi messenger-messengernya Allah, menjadi alat-alatnya Tuhan untuk memancarkan kebenaran di tengah kegelapan yang ada di dunia ini. Bapak, urapi setiap kami, berkati setiap kami, pakai setiap kami. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi buat kehidupan kami, pemulihan terjadi di rumah-rumah, pemulihan terjadi di gereja-gereja. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Kau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan cakap mengalami satu proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kamu telah berhenti berbicara, hamba terbatas, tapi Roh-Mu tidak akan pernah terbatas. Kalau menjamah setiap kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Dan jangan lupa untuk 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan
kabarkan, Injilmu serukan, namamu Yesuskan, Tuhanku, penebusku. Serahkan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya,